waktu Amsterdam ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ya di Amsterdam setelah perjuangan 2 jam di antrian imigrasi. Bukan apa-apa karena saat ini pemerintahan Belanda itu sayap kanan yang anti migran, sehingga memang kayaknya disusah-susahin ya. Rasain lo kalau masuk Belanda gitu ya. Siapa suruh masuk Belanda? Dibatasin mas, dibatasin. Oke, counternya cuman yang efektif 2 ya. 2 ya. 2 lagi lansia sama kru. Oke, nanti kita lanjut ya. Ya, dari sini nanti kita keliling Schengen area. Ya. Geografi mas. Selamat pagi, kita sekarang lagi di Bandara Schiphol di Amsterdam. Nggak tahu ngomongnya Schiphol atau Schiphol atau gimana ya. Ini kita mau OTW ke Lyon di Perancis untuk nonton Olympic Lyon. Yeah. Bukan ya. Ya, jadi kita mau explore Lyon dan bertemu beberapa diaspora di Perancis. Untuk apa? Untuk mengerti Nusantara, untuk menggali gagasan-gagasan teman-teman di Prancis tentang Indonesia seperti apa, tentang Indonesia di masa depan seperti apa, dan insight kita dari Eropa ini ya, karena mereka tentu hidup di negara yang sudah maju, yang makmur, yang pemerintahannya betul-betul mengabdi kepada rakyat. Beda sama Konoha ya kayaknya. Bener nggak? Bener. Oke. Begitu kita mulai dulu dari Mas Rindo sekarang bicaranya. Gimana Mas? Coba. Ini pengalaman selama di Amsterdam. Di Amsterdam. Kemudian nanti coba ke Lyon, nanti kalau Mas Erik nanti saya mau tanya soal multikultural ya, karena Perancis begitu multikultural dan mereka bisa mengelola itu, relatif bisa mengelola ya. Cuman kalau biasanya kalau kerusuhan itu pas ada kejadian ini ya, kematian dari imigran. Ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Proyeki dan teman-teman sekalian semuanya. Pengalaman kita 1 hari ini ya. Kemarin kita datang di Amsterdam. Bentuk kapal. Kapal. Dulu itu sama Ustadz Hasanul diantar di Ya. Sampai hari ini kita sudah terbang ke Prancis. Yang saya lihat ini Mas Prayogi, jalan-jalan itu sangat tertata rapi Mas, sangat tertata rapi dan nuansanya seperti menyatu dengan alam seperti itu Mas Prayogi. Ya. Jarang sekali terjadi kemacetan Mas. Jalannya lebar-lebar seperti itu Mas Prayogi. Jadi bangunannya dibangun bukan untuk menguasai alam ya, tapi menjadi bagian dari untuk menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Ya. Jadi kalau dari atas pun, dari kita sebelum turun pesawat itu memang terlihat rapi sekali memang. Iya, rapi. Itu. Dan memang saat kita keliling kota-kota kan juga rapi itu kemarin malam. Mungkin kayak kalau Tuhan bersemayam di arsy ngelihat negara-negara kan gitu. Ini rapi, oke, jatah surga. Ini rapi, jatah surga. Ini ruwet, neraka gitu ya mungkin ya. Betul. Nah, ini mungkin salah satu bentuk dari, kalau dari kata Cak Nun ini, laba untuk rakyat Mas. Jadi gimana itu? Negara ini memfasilitasi semua kegiatan masyarakatnya, akhirnya laba, dan labanya kembali lagi ke rakyat dalam bentuk fasilitas publik, Mas Prayogi. Jadi fasilitas publik itu memang luas-luas, besar-besar, bahkan yang saya lihat juga per desa Mas ada stadion sepak bola Mas Prayogi, untuk melatih kesehatan dan ini Mas. Ini ya mencegah. Kalau kita kan karikatif ya, kesehatan kita BPJS habis terus duitnya karena orang dibiarkan sakit. Coba dikasih fasilitas. Terus polusi udara juga Mas. Udara sangat bersih sekali. Jarang ada polusi karena rata-rata kendaraan di sini sudah listrik semua. Dan murah banget. Murah banget. Jadi kemarin kita sempat tanya itu 1 hari 1 orang bisa 300. Cuman memang ada ini Mas, mungkin yang orang
di Indonesia kurang ini Mas ya, itu jalannya memang banyak sekali Mas Prayogi. Oh iya. Memang orangnya harus sehat Mas, jalan-jalan. Jadi kalau orang kerja satu hari bisa 300 euro, sementara 300 euro itu kali 19.000 kalau sekarang ya. Ya. Kita Hampir juga 20.000 Mas. 20.000. ya. Genepin 20.000. 6 juta. 600. Ya, 6 juta. Ya, 36 juta. 6 juta. 6 juta salam sehari Mas. Iya. Kalau kerja keras ya. Ya. Kemudian kalau kita beli makan itu pokoknya kerja satu hari mungkin bisa buat seminggu ya. Kemudian isi Ya. charge mobil Jadi listrik ini- aja 10 euro. Kalau kita berkaca Mas, Belanda kan dulu sebelum Indonesia merdeka kan dikatakan pernah menjajah Iya. Indonesia. Padahal itu yang kalau kata Cak Nun itu kan kerjasama dagang Mas dengan Iya, kerajaan-kerajaan di Nusantara. Apalagi terkonfirmasi Dan sampai kemarin waktu betul kekerajaan, dan ya. sampai sekarang bentuknya mereka masih kerajaan Mas. Iya. Sampai sekarang ini bentuknya Iya. di Iya. Belanda ini masih kerajaan. Iya, iya. Enggak. Tapi kan semua fasilitas Iya. publik sangat luar Iya. biasa oke gitu. Jadi Mas sebetulnya Wahyu. bentuk apapun ya, Bentuk asal apapun. pemerintahannya ideologinya laba untuk rakyat itu Ya, oke mengabdi aja ya. pada rakyat karena rakyat adalah sebagai pemilik kedaulatan. Iya. Itu aja yang karena kan kalau di Indonesia ini bentuk kerajaan sangat dijelek-jelekan gitu loh Mas. Kalau kerajaan pasti nggak bisa maju gini gitu Mas. Iya, Tapi kenyataannya kan Iya, tapi ngomong Indonesia tadi saya kurang ini. Konoha atau Indonesia? Jangan ngomong Indonesia. ya Bukan kayaknya tadi ya, Bukan, Konoha bukan, ya Mas. maksudnya ya. Iya. mirip lah. Oh, mirip. Oke, Mas Erik, sekarang gimana insight-nya soal ini? Kita mau nonton nonton Ya, live di Lyon ya. Lyon, ya. Kalau Prancis memang soal apa ya? Multikulturalnya itu memang luar biasa. Soalnya kan memang dia berawal dari ya mau tidak mau sejarah mengatakan dia dari proses kolonialisme kan. Mulai dan gelombang imigran datang mulai dari Afrika, Asia, Karibia dan segala macam sehingga tumplek-plek di dalamnya. Tapi yang menarik menurut saya France itu tetap punya identitas diri. Oh iya. Jadi kan apa ya dengan istilah-istilahnya beberapa kota di dalamnya itu memang kota-kota romantis dan segala macam. Tapi itulah yang dilihat orang kan. Iya. Meskipun di dalamnya wah multikultural banget karena hasil kolonialisme dan gelombang imigran yang terlalu besar. Cuma dia berhasil menjadikan Prancis itu loh, gitu loh intinya. Oh, iya. Intinya kayak Korea itu K-pop. Oh iya. France itu kayak salah satu romantic places kan ya yang kayak gitulah. Jadi berhasil menekankan bahwa multikultural tidak sama dengan akulturasi. Oh, beda ya. Iya. Prancis juga berhasil. Para filosof itu Prancis ya. Prancis. Ada Sartre, ada Sartre, ada Camus. banyak Meskipun lah, secara liberal kadang terlalu kelewat Iya. kebablasan yang kayak Hadu Oke lah, ya kan yang di demo dan segala macam. Tapi oke lah dan sampai sekarang termasuk daerah yang ya soal Palestina juga termasuk yang selalu demo soal Palestina. Gitu ya. Dan itu yang kedua ya, dulu di revolusi Prancis itu menginspirasi ini ya, menginspirasi kemudian banyak sekali negara-negara yang dari itu dan sekarang masih ada dirawat ya, bekas-bekas jajahnya sekarang jadi Francophone Iya, jadi kalau berbeda. Inggris kan persemakmuran Francophone. Iya. Kita sama Belanda kayaknya enggak ya. Oke, itu nanti sebentar lagi mungkin kita harus boarding. Sementara itu nanti kita lanjut ya. Jadi nanti setelah dari Lyon kita akan ke Paris. Setelah dari Paris kita ke Belgia, ke Brussels. Kita mau mengunjungi markas besar NATO dan Uni Eropa ya. Kita mau bukan demo ya, kita mau inilah di sana lah, mau coba kayak apa sih nanti. Nah, setelah itu kita balik ke Belanda lagi. Baik, selamat jumpa lagi. Kita ketemu di Lyon. Lyon. Barusan sampai di Lyon. Lyon ya, bukan Lion. Kalau Lion sering telat. Kalau Lyon lumayan. Ini cuacanya deh. Kelihatan lah ya. Cuacanya becek. Kena hujan.
Gimana Mas? Ya. Becek tapi nggak naik ojek sini ya. Iya. Oke. Sini. Ya, ini kita sampai di Leong. Nanti kita mau ke kotanya. Nanti ketemu dengan teman-teman di sana. Kita mau apa namanya? Stasiun Pardiu. Ke Pardiu. Ketemu teman-teman di sana untuk ngobrol-ngobrol ya. Nah, nanti kita lanjut di sana ya. Oke. Sementara itu, bye bye. Ya. Bye bye. Revolusi Prancis sih. Untuk mewujudkan tadi kan untuk mewujudkan yang keluarga yang benar tadi loh Mas. Ya, ini caranya harusnya seperti ini. Nah, ini buatnya banyak Mas. Ini rakyat sebagai pemilik MPR, presiden ini adalah lembaga negara Mas yang merah-merah ini. Ini adalah lembaga Mau pemerintah. di Piranha, mau di Liang, ngegas ini kayaknya gitu. Sekretaris Jenderal. Cepat kalau sekarang. Ini lagi di Perancis. Saya lupa nama jalannya, tapi agak jauh di selatan. Mana lagi ngelihat nenek-nenek berkomputer. Ternyata dia programmer dan dia guru programmer di universitas dulunya. Oke. Gratis. It's so good.